Apakah kamu pernah merasa seperti alam semesta sedang berbisik, memberi tanda-tanda bahwa sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi? Mari kita jelajahi tanda-tanda kesialan yang mungkin diberikan alam semesta kepada kita. Kadang-kadang alam semesta berbicara kepada kita melalui bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang peka. Tanda-tanda kesialan seringkali datang seperti angin yang berbisik di telinga, memberikan peringatan sebelum badai datang. Berikut beberapa tanda yang mungkin bisa kamu perhatikan. 1. Serangkaian kejadian yang negatif. Rangkaian kejadian yang negatif adalah ketika peristiwa dalam hidup kita tampak tersusun secara kebetulan, tetapi membawa kesan dan hasil yang kurang menyenangkan. Bisa diibaratkan seperti awan mendung yang tiba-tiba bergandengan di langit cerah, membawa hujan badai tanpa kita siap untuk itu. Alam seolah-olah bekerja sama dengan keadaan hidup kita untuk menarik kita ke dalam turbulensi, meski sebelumnya semua tampak tenang. Misalnya, kamu mungkin sedang dalam perjalanan untuk mencapai sesuatu yang besar, tetapi di saat bersamaan, hal-hal kecil dan besar mulai menghalangi. Seperti berjalan di hutan yang awalnya tampak ramah, tapi mendadak ranting-ranting mulai jatuh. Jalanan licin oleh hujan, dan binatang buas muncul tanpa peringatan. Kejadian ini bisa dianggap sebagai tanda alam yang memberitahu kita agar berhenti sejenak, mengevaluasi langkah, atau bahkan mempertanyakan arah kita, sama seperti badai yang membuat kita berteduh. Kejadian sinkron yang negatif adalah waktu bagi kita untuk merenung. Apakah kita berada di jalur yang benar, ataukah kita perlu mengubah cara kita berjalan? 2. Mimpi buruk yang mengganggu. Mimpi buruk yang mengganggu bisa diibaratkan seperti tamu tak diundang yang mengetuk pintu pikiranmu di tengah malam. Saat kamu sedang terlelap dalam kedamaian, tamu ini tidak datang membawa kabar baik, tapi malah membawa angin dingin yang menyusup ke dalam jiwamu, mengguncang ketenanganmu, dan membuat tidurmu terasa seperti perjalanan yang melelahkan. Dalam mimpi buruk, gambaran yang kamu lihat adalah cerminan dari kecemasan, ketakutan, atau masalah yang kamu simpan dalam dirimu, seperti cermin retak yang memperlihatkan bayangan yang terdistorsi. Mimpi buruk memperlihatkan sisi gelap yang seringkali tidak terlihat di siang hari. Mimpi itu seolah-olah mencoba berbisik, ada yang harus kamu hadapi, walau pesannya datang dengan cara yang membuatmu merasa tidak nyaman. Terkadang, mimpi buruk juga bisa dianggap seperti pesan dari bawah sadar yang mencoba merobek selimut nyaman yang menutupi kenyataan. Ia memaksa kita untuk melihat ke dalam, menghadapi ketidakpastian atau rasa takut yang belum selesai kita selesaikan. Seperti seorang penjaga gerbang di perjalanan spiritual, mimpi buruk ada di sana untuk menantang kita. Apakah kita siap menghadapi diri kita yang sebenarnya atau tidak? 3. Perasaan tidak nyaman atau gelisah. Perasaan tidak nyaman atau gelisah bisa diibaratkan seperti semut-semut kecil yang merayap di bawah kulitmu, bergerak tanpa henti, membuatmu sulit untuk duduk tenang, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Tapi kamu tidak tahu pasti apa itu. Ibarat angin yang tiba-tiba berhembus kencang tanpa tanda-tanda badai, membuat daun-daun berdesir gelisah, meski langit tampak cerah. Perasaan ini juga bisa dianalogikan seperti berada di ruangan yang terlalu panas atau terlalu dingin.
namun tidak ada cara untuk menyesuaikan suhu. Kamu terus bergerak mencari posisi yang nyaman, tetapi tak pernah benar-benar menemukan tempat yang tepat. Seperti mencoba menyelesaikan puzzle yang beberapa bagiannya hilang. Kamu terus merasa tidak puas dan tidak seimbang. Perasaan tidak nyaman seringkali adalah cara tubuh dan pikiranmu memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Seperti alarm kecil yang berbunyi di kejauhan. Ini adalah peringatan halus dari dalam dirimu, mengingatkan bahwa mungkin ada ketegangan, keputusan yang belum diambil, atau hal yang harus kamu hadapi sebelum akhirnya bisa menemukan ketenangan kembali. 4. Kehilangan atau kerusakan barang. Kehilangan atau kerusakan barang bisa diibaratkan seperti daun yang jatuh dari pohon pada musim gugur. Pada awalnya, daun itu hijau, hidup, dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tapi seiring waktu, ia berubah warna, rapuh, dan akhirnya terlepas, meninggalkan ranting yang dulu menopangnya. Ketika seringkali merasa benda yang kita miliki itu permanen, tapi sebenarnya mereka hanya singgah sementara dalam perjalanan hidup kita. Kehilangan atau kerusakan barang juga bisa diibaratkan seperti kupu-kupu yang terbang dari tanganmu. Saat pertama kali ia hinggap, ia begitu indah dan halus. Tapi jika kau menggenggamnya terlalu erat, sayapnya bisa rusak, dan ia terbang menjauh tanpa kembali. Seperti barang-barang yang kita sayangi, terkadang dalam keinginan untuk melindungi dan menjaganya, kita lupa bahwa segala sesuatu memiliki siklusnya sendiri. Suatu saat akan hilang, rusak, atau tak lagi bisa kita pegang erat. Pada akhirnya, kehilangan barang mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada materi. Sama seperti daun yang jatuh akan memberi ruang bagi tunas baru. Begitu juga dengan barang-barang yang hilang atau rusak. Mereka membuka jalan bagi pengalaman baru, pelajaran, peringatan, dan mungkin hal-hal yang lebih bermakna dalam hidup kita. 5. Konflik yang tidak terduga. Konflik yang tidak terduga bisa diibaratkan seperti badai petir yang tiba-tiba muncul di langit yang sebelumnya biru cerah. Tanpa tanda-tanda yang jelas, angin kencang datang membawa kilat dan guntur, memporak-porandakan segala sesuatu yang tampaknya sudah tenang. Kamu mungkin sedang berlayar dengan perahu kecil di atas danau yang tenang. Lalu tiba-tiba ombak besar menghantammu dari arah yang tak kamu duga. Konflik tak terduga bisa juga digambarkan seperti api kecil yang tak terlihat di dalam tumpukan jerami. Kamu tak menyadari bahwa ada percikan, tapi tiba-tiba api itu menjalar dengan cepat, membakar semuanya sebelum kamu sempat bereaksi. Kejadian yang tampaknya sepele atau terabaikan bisa menjadi penyulut percikan konflik yang membesar. Namun, layaknya badai, konflik yang tidak terduga seringkali membawa pembersihan. Setelah badai berlalu, udara menjadi lebih segar dan langit kembali cerah. Alam semesta selalu berusaha berkomunikasi dengan kita, memberi tanda-tanda yang bisa membantu kita menghindari kesialan. Dengarkan dengan hati yang terbuka, dan kamu akan menemukan petunjuk yang bisa membimbingmu menuju jalan yang lebih baik. Mengamati tanda-tanda ini bisa membantumu lebih siap menghadapi tantangan dan mencari cara untuk mengatasinya dengan bijak. Apakah ada tanda-tanda tertentu yang pernah kamu alami dan membuatmu merasa perlu lebih waspada?